Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaldi Putro, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM L1A024025. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software PCA software PAS untuk mengolah data PCA. Oke, langkah pertama kita harus membuat atau kita mencari data yang ingin kita olah menjadi sebuah data analisis PCA ya. Di sini saya sudah dapat tentang data dari stasiun 1 sampai 6 dengan beberapa parameter yang akan saya olah ke dalam bentuk PCA menggunakan software PAS. Langkah pertama yang jelas kita harus download dulu software PAS-nya, ada di Google ya. Kemudian kita harus jelas punya datanya. Caranya adalah kita copy seluruh data dari Excel, kemudian kita masukkan ke dalam software PAS-nya. Jangan lupa yang pertama kita checklist dulu kolom attributes-nya, kemudian kita klik di rows yang A, kemudian kita pas. Oke, jika sudah masuk ke dalam software PAS-nya, data sudah masuk dalam software PAS, kemudian kita blok dulu untuk nilai dari data-datanya ya. Nah, ini sudah kita blok semua. Sekarang kita klik fitur multivariate, kemudian ordination, kemudian principal components PCA. Kita klik. Nah, ketika sudah memasuki kolom seperti ini, kita ubah matriksnya menjadi correlation ya. Setelah itu kita klik recompute. Nah, jika sudah berubah seperti ini baru kita bisa melihat data-datanya ya teman-teman ya. Sekarang saya mau lihat untuk scatter plotnya. Nah, untuk grafik seperti ini ada sumbu X, ada sumbu Y juga ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kita checklist yang bagian raw labels sama bplot. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita perbesar supaya kita olah datanya. Nah, teman-teman, dari hasil data ini sudah saya bandingkan dengan referensi dari jurnal. Berdasarkan hasil dari analisis bplot ya pada gambar yang di atas ini, stasiun 3 di sini itu merupakan lokasi yang paling relevan sebagai daerah pemijahan ikan atau spawning ground. Karena teman-teman, di posisi stasiun 3 ini sangat dekat dengan vektor variabel seperti pH, kemudian DO, nitrat, kecerahan, dan lain hal sebagainya. Dan faktor ini sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pemijahan dan perkembangan awan ikan. Menurut berbagai penelitian, daerah pemijahan ikan umumnya itu ditandai oleh kualitas air yang baik teman-teman, dengan oksigen terlaut yang cukup, kemudian pH yang netral, sedikit basah, kemudian ketersediaan nutrien yang berlimpah. Jadi serta meningkatkan kecerahan yang baik untuk mendukung pertumbuhan dari fitoplankton sebagai pakan alami dari larva ikan. Kemudian keberadaan larva ikan pada stasiun 3 ini juga menunjukkan bahwa lokasi ini itu memang digunakan sebagai area pemijahan dan pembesaran awal ikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. Tahun 2021 dalam berjudul Environmental Factors Affecting Fish Spawning Ground menyebutkan bahwa lokasi dengan DO tinggi, pH stabil, nutrien yang cukup, dan kecerahan yang stabil itu mendukung aktivitas pemijahan dan kelangsungan hidup larva ikan. Seperti itu. Dengan demikian, berdasarkan analisis bplot dan didukung literatur yang ilmiah, stasiun 3 ini adalah lokasi yang paling memenuhi syarat untuk spawning ground supaya reproduksi dari ikan itu lebih optimal gitu. Oke, lanjut ya. Dari hasil gambar ini juga kita bisa menganalisis stasiun yang paling relevan sebagai asuhan ikan atau feeding ground, teman-teman. Yang pertama alasannya adalah kelimpahan pakan alami di kondisi ini, di lingkungan ini sangat optimal. Dari stasiun 4 ini ya, kita lihat stasiun 4 mana. Nah, ini stasiun 4 ini itu menunjukkan nilai kelimpahan fitoplankton yang tinggi, teman-teman. Jadi merupakan suatu sumber makanan alami yang sangat bagus untuk ikan, untuk larva ikan khususnya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah parameter fisik dan kimia yang mendukung, dari pH, kemudian DO-nya dan kandungan nitrat itu sangat baik di stasiun 4 ini. Oke, Yang ketiga adalah dukungan literatur. Menurut penelitian dari Nur Hayati et al. Tahun 2018,
Perairan dengan produktivitas tinggi dan kelimpahan nutrien yang cukup merupakan lokasi penting bagi ikan untuk mencari makan atau feeding ground karena ketersediaan pakan alami yang melimpah gitu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan ekosistem dan ikan. Menurut penelitian Nadian et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa ekosistem yang kaya fitoplankton dan zooplankton mendukung kelangsungan hidup ikan dengan menyediakan sumber makanan utama. Stasiun dengan kelimpahan plankton yang tinggi itu menunjukkan lingkungan yang stabil, yang sangat ideal untuk pertumbuhan ikan. Jadi secara garis besar, stasiun 4 ini ya teman-teman, ini adalah lokasi yang paling relevan sebagai daerah asuhan atau feeding ground ikan karena memiliki kelimpahan fitoplankton yang tinggi serta lingkungan yang mendukung dari segi parameter fisika, kimia, dan biologi. Seperti itu teman-teman. Ini adalah hasil dari pembacaan analisis biplot menggunakan software PAS ya, menjadi data PCA. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.